billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullun nafsin za'iqatul maut. Betul ya Ustaz Syam ya? Betul. Masya Allah. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah ketika kematian menjemput pasti semuanya ya insya Allah 90% lebih lah ya. Dimasukkan di dalam kubur. Dan pasti kita tahu kubur adalah tempat yang gelap, yang sempit, yang menyeramkan. Gak ada temennya, gak ada yang bisa diajak ngobrol. Dan ternyata dari sisi lain alam kubur ini yang jarang diketahui bahkan dibahas. Hari ini insya Allah akan dibahas di Islam itu indah. Dengan tema yang luar biasa, temanya adalah rahasia indah di alam kubur. Alhamdulillah. Nah baru-baru ini nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Ada sebuah video viral ini yang sempat sama-sama mungkin sudah dilihat juga. Ada jasad ulama yang tiba-tiba tiba-tiba menghilang. Ada yang bilang kempes tiba-tiba, oh kok kempes, kok hilang ini, macam-macam nih dari liang kuburnya. Langsung aja kita lihat simak tayangannya, ini dia. Proses pemakaman dilakukan di pemakaman keluarga di Dusun Padamara, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur pada Minggu 8 Agustus selepas sholat asar. Diakui keluarga saat diturunkan jenazah masih utuh. Namun setelah pembacaan takbir dan doa terlihat kain kafan mulai mengempis. Pihak keluarga juga mengaku tak tahu hal ini bisa viral di media sosial. Pasalnya dokumentasi dilakukan hanya untuk kenangan keluarga. Dalam rekaman video yang beredar saat jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat dan hendak ditimbun dengan tanah, tiba-tiba kain kafan mulai mengempis. Seorang perempuan lantas terkejut dan mengatakan bahwa jenazah sang ayah mengempis serta menghilang. Terkait kejadian ini, anak almarhum yakni Baik Fitriani Dwi Nispiana membenarkan soal rekaman video itu, namun ia tak bisa memberikan banyak keterangan karena kondisinya kurang sehat. Baik mengatakan pihaknya sudah memberikan keterangan jelas pada pihak kepolisian, pihak keluarga juga sudah menyerahkan video tersebut pada pihak Polres Lombok Timur. Ya, wallahu a'lam bishawab lah ya. Ini bicara masalah tentang kejadian ini kita harus benar-benar menyaring juga yang namanya informasi. Nggak boleh juga langsung kita telan mentah-mentah ya. Jangan langsung diambil kesimpulan ya. Karena bicara masalah tentang kejadian ini macam-macam nih. Karena kita juga nggak ada di sana, kita nggak bisa yang namanya klarifikasi dengan keluarga dan lain-lain. Nah Abi, mohon izin nih Bi, ada penjelasan nih Bi ya. Benarkah ketika seseorang muslim ini wafat ya, yang wafat insya Allah husnul khotimah, maka ruhnya akan meminta untuk segera dimasukkan ke liang kubur. Agar segera untuk mendapatkan balasan dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Kadang-kadang, ntar dulu deh keluarganya ini belum datang, yang ini anaknya belum ini, ntar dulu mandiinnya. Ya, ini gimana penjelasannya, mohon izin, tafadhol guruku. Ya, bismillah, terima kasih Mas Fadli. Ya, izin Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita membicarakan tentang alam kubur, pasti ada satu kalimat yang sangat menyeramkan. Namun tema yang indah kali ini adalah indahnya alam kubur. Indahnya di kuburan itu seperti apa? Yang membuat kuburan indah itu ya kita sendiri sebenarnya. Bagaikan rumah yang kita miliki, ya kita mau diindahkan indah, mau diburukkan jadi buruk. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita cek dan kita lihat. Benarkah apabila ada orang yang wafat husnul khatimah, Masya Allah, wafatnya dalam keadaan baik. Lalu apa yang terjadi? Kalimat yang singkat para ulama menyatakan, bukankah saat ruh diambil nyawanya atau dilepaskan dari jasad, itu disetorkan bahasanya ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah dan Allah katakan kalimatnya, ucapannya, jadikan ruh ini segera untuk berada di alam kubur dan istirahatkan dengan nyaman dan tenang dan tentram di sana. Seperti aku ciptakan dari tanah, maka dia akan aku kembalikan ke tanah jasadnya. Maka saat jenazah ini masuk lagi, diturunkan ke bumi, jenazah itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah sudah tahu kalau dirinya sudah mendapatkan kebaikan.
Tapi bagi orang yang ruhnya tidak husnul khatimah atau su'ul khatimah, begitu dinaikkan ke atas, semua malaikat punten mencibirnya dengan mengatakan, ini ruhnya siapa bau, ini ruhnya siapa nggak bagus. Beda dengan ruhnya orang soleh. Begitu orang soleh dinaikkan ke atas, semua malaikat mengatakan, ini ruhnya siapa, wangi, indah, semerbak. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang sangat mengerikan, ini orang yang tidak soleh, masukkan ke alam kubur untuk mendapatkan kesengsaraan di dalamnya. Berarti orang yang akan dikubur sudah tahu dirinya mendapatkan kebaikan atau keburukan di alam kubur. Bagi orang yang soleh, apa yang didapatkannya? Dia dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Ya Rob, segerakan aku, ya Allah segerakan aku dimandikan. Segerakan dikain kafankan, segerakan untuk disolatkan, segerakan untuk dikuburkan. Kenapa? Ingin cepat mendapatkan kenikmatan yang nyaman abadi. Di mana? Di akhirat. Maka dengan cepat ingin dikuburkan. Beda dengan orang-orang yang tidak soleh. Kalau orang yang tidak soleh dengan mengatakan ucapannya, ya Rob, kenapa harus cepat-cepat aku dimandikan? Kenapa aku harus cepat-cepat dikain kafankan, disolatkan? Ingin dikatakan akhirkan aku. Itulah bedanya. Maka punten, benar para ulama dengan tegas mengatakan min alamati husnul khatimah. Ulangi lagi, min alamati husnul khatimah. Dari tanda-tanda orang ini wafatnya husnul khatimah, dari mulai wafat sampai dikuburkannya, prosesnya sangat cepat sekali. Maka benar Mas Fadli, alangkah baiknya kalau ada orang yang wafat, alangkah baiknya kita sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada keturunan dengan ucapannya, nah kalau bapak sama mama nanti wafat, mama sama bapak tidak perlu menunggu kedatangan kalian. Itu yang paling luar biasa. Iya, cukup mama bapak segera wasiatkan untuk dimandikan, dikain kafankan, dan dikuburkan. Karena apa? Ajilu bisalasa, itu kan segerakan dalam 3 hal. Di antaranya salah satunya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Maka tolong sampaikan wasiat ini kepada keluarga. Tidak perlu menunggu lama-lama. Karena apa? Nunggu pulan. Kasihan jenazah. Kenapa? Karena sebaik-baiknya untuk dipercepat di antaranya adalah menguburkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Abi. Makasih banyak Abi. Ini yang biasa terjadi pertentangan. Iya. Ayo jangan tahan dulu. Tunggu dulu. Kasihan si anaknya belum Iya, datang. kasihan, tunggu dulu Ternyata ketemu. lebih kasihan lagi jenazahnya. Kalau nggak buru-buru dimandikan, insya Allah Jadi jenazahnya harusnya orang-orang jawabannya soleh-soleh. kasihan jenazahnya ya Bi. Kasihan jenazah, apalagi jenazahnya kalau sudah tahu dirinya adalah kebaikan, dia pengen cepat-cepat untuk hadir di kuburan tersebut. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada yang berkata berikutnya nih Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Iya. Ya walaupun kita belum pernah mengalami ya, pasti nanti suatu saat nanti semua orang pasti akan mengalami ini. Katanya orang yang udah terbaling dalam kubur atau di alam kubur ini, maka tanah dalam kubur itu berkata atau bertanya langsung, berbicara kepada jasad yang dimasukkan ke dalam kubur tersebut. Itu ngomong apaan Ustadz? Mohon izin Ustadz, tafadhol. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Di Jumat hari ini tepatnya 11 Muharram 1443 Hijriah, berkas senantiasa dan tepat banget. Tim Islam itu indah mengangkat hari ini, yakni kubur yang indah. Jadi bukannya menyeramkan, tapi menjadi keindahan. Ini luar biasa loh, jadi jangan takut. Harusnya memang kalau Jumat bagus banget ke ziarah kubur ya. Ketika dikubur, tanahnya berbicara apa? Ini bukan aku yang ngomong ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang diterjemahkan dalam judul Mati dan Kejadian Setelahnya. Disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur atau tanah itu berkata kepadanya, wahai anak Adam, celakalah kamu. Apakah yang menyebabkan engkau lupa kepadaku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku adalah tempat kesedihan dan tempat penderitaan, rumah yang gelap, rumah cacing dan serangga? Mengapa engkau sangat takut saat berjalan di sebelahku? Itu perkataan tanah. Jadi kalau Mas Fadli mau mendengarkan, nanti. Ustadz duluan aja, nanti saya kasih tahu saya, ceritain. Jadi gitu. Jadi tanah itu berbicara. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini. Betul tadi Abi, makasih Majo. Tadi tahu saya lanjutkan. Bahwa sebenarnya dikembalikan asalnya dari tanah.
dan menjadikan kita bisa sadar bahwa sebenarnya kita ini maaf ya Allah mau siapapun pasti akan kembali ke tanah. Jika seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, satu pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Lalu dikatakanlah, lihatlah balasan yang telah engkau janjikan Allah padamu. Lalu diletakkanlah kepalanya, lalu dibukakanlah satu pintu menuju neraka. Lalu dikatakan padanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah daripadamu. Maka ketika manusia sudah diletakkan di dalam kubur, ya Allah, itu mereka diperlihatkan tempatnya di surga, tapi diperlihatkan juga sesuatu siksa neraka. Engkau diberikan ini, tapi engkau dijauhkan dari siksa neraka. Setelah itu dikatakanlah kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidurlah dengan tenang. Tidak akan ada lagi sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Jadi tertidurlah dia. Maka roh itu tetap kekal setelah berpisahnya dari badan, lalu mendapat kenikmatan ataupun nauzubillah mendapat siksaan. Ia terkadang dihubungkan dengan badannya, sementara badannya bersama roh mendapatkan kenikmatan ataupun siksaan. Jadi kalau berbicara tentang kuburan pasti kita memang sedih. Karena kenapa? Sekalipun pasti. Mohon maaf ya, itu kan ada alam penantian, menanti sampai datangnya tapi ini kiamat. dia, maksudnya kita dengan ilmu jangan juga kita jadi kayak takutan yang nggak jelas. Ternyata segala sesuatunya itu udah diceritakan oleh Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Jadi Masya Allah. Benar banget sesuai dengan acara kita kan Islam Ditindak, kita melihat sesuatu. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang keindahan di dalam. Nah sekarang kita coba bahas lagi yang berikutnya. Nah di dalam kubur ini ya, dalam Islam ketika jasad katanya ini masuk di dalam kubur, maka akan terjadi yang namanya himpitan kubur yang luar biasa ini nih. Nah bicara masalah tentang himpitan kubur ini, benarkah himpitan kubur ini bagi muslim dan muslimah ini yang husnul khotimah katanya nggak kerasa? Atau mungkin terasanya berbeda. Mungkin bisa digambarkan oleh guru kita Ustaz Syam untuk penjelasannya. Supaya kita bisa mengejar sama-sama meninggal secara husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, Mas Fadli serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan suatu ketika kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kabar meninggalnya sahabat kami Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami para sahabatnya berjalan menuju ke rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengurusi jenazahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memimpin mensalati jenazah salah seorang sahabat kami ini. Lalu kami mengantarkan jenazahnya menuju kuburannya. Setelah dimasukkan ke alam kuburnya, ke dalam kuburnya, maka diratakan tanah di atasnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih di atas kuburannya. Tasbih Rasulullah sangat panjang, begitupun pula kami mengikutinya dengan tasbih yang sangat panjang. Setelah itu Rasulullah SAW bertakbir dengan khusyuk, dengan panjang. Maka kami pun para sahabatnya mengikuti takbir Rasulullah yang sangat panjang tersebut. Setelah kejadian ini kami barulah berani untuk menanyakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, baru kali ini kami menyaksikan pengalaman yang seperti ini. Baru kali ini kami menyaksikan kejadian yang seperti ini. Engkau bertasbih sangat panjang, engkau bertakbir sangat panjang. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, tadi Sa'ad bin Mu'adz didoakan oleh para malaikat, 70.000 malaikat. Dan arasnya Allah bergetar karena dia adalah sahabat yang sangat saleh dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentulah himpitan kubur itu akan selalu ada. Dia adalah orang yang saleh, tapi kuburnya menghimpit sampai sehelai rambut himpitannya. Sesempit sehelai rambut. Padahal dia adalah sahabat Rasulullah, orang yang saleh, didoakan malaikat, bergetar arsy karena kematiannya, tetap saja ada himpitan kubur. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan apakah ada yang berbeda, maka ada perbedaan. Jikalau semua manusia akan merasakan himpitan kubur, namun orang-orang yang saleh hanya dihimpit sejenak saja, lalu terbuka himpitan tersebut. Kenapa? Karena
Karena yang namanya kuburan secara kasat mata saja sudah sangat sempit. Bayangkan jikalau kita tertidur berbaring di dalamnya dengan keadaan berbaring miring, maka subhanallah ditutupi lagi dengan papan-papan, lalu dihimpit dengan tanah yang ditumpukkan di atasnya. Maka itu semua hanya bisa dilepaskan dengan tasbih, takbir. Kalau ada orang yang mendoakan kita, alhamdulillah. Namun jikalau tidak ada orang yang mendoakan kita, bagaimana nasib kita kalau bukan kita yang mempersiapkan sebelumnya? Itulah makanya dalam Al-Quran disebutkan orang yang meninggal dunia mereka berdoa kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan aku bisa hidup, aku akan bersedekah. Kenapa? Barulah ketika kita masuk ke alam kubur, baru kita sadar ternyata sedekah itu melapangkan kubur. Ternyata sedekah itu meluaskan kubur kita. Ternyata sedekah itu menerangkan kubur kita. Maka subhanallah, permintaan orang yang berada di dalam kuburnya, ya Allah, lepaskan aku, bebaskan aku untuk hidup sesaat saja, untuk menjadi orang yang saleh, untuk bersedekah, untuk meluaskan lapangnya kuburku ini dengan sedekah. Maka seorang sahabat saja, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala merasakan himpitan kubur, apatah lagi orang biasa. Kita semua akan merasakan himpitan kubur. Namun ada yang lama dihimpitnya sampai hari kiamat, ada pula yang sejenak saja hanya untuk merasakan bagaimana benar-benar ciptaan Allah akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Ini kita belajar banget di sini ya. Betul. Nah ini Ustaz Syam nih ada pertanyaan lagi nih. Katanya saya dengar juga orang-orang muslim-muslimah yang meninggal husnul khotimah. Katanya nanti pas saat di dalam kubur itu ditanya sama malaikat, yang menjawab itu amalannya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah pada saat itu juga setan masih mengganggu. Di dalam kubur setan masih mengganggu juga, rese banget, gak puas apa kita masih hidup. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? Jadi ternyata dalam kubur itu buat teman-teman yang nonton ini ada contekan. Ada contekan gimana maksudnya? Contekan dari amalan-amalan itu loh. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, bagaimana engkau di dunia. Jadi yang jawab bukan kita tapi contekan-contekannya. Nah, Terus kita jawab juga enggak? Oh nanti Oh setelah yang nanti satu ya. ini jelasin. Kepo banget Mas sih. Fadli mau tahu jawabannya? Ntar aja deh habis iklan. Ada yang ngajakin. Ya udah, ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Siapkan catatannya, kita segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau mau tahu jawabannya. Subhanallah.